"Wahai Syekh," kata ibu ini kakak daripada anakku yang wafat minggu yang lalu. Di antara salah satu kelebihan daripada kakaknya ini orang biasa-biasa saja. Pekerjaannya hanya sebagai tukang kayu. Namun setiap dia menerima upah dari kayu yang dia potong, dia kumpulin itu upah-upahnya untuk dia berikan kepada adiknya sebagai sangu untuk adiknya menuntut ilmu agama. Masya Allah. Jadi kemanapun adiknya menuntut ilmu, tidak akan adiknya bisa mengenyam pendidikan kecuali dengan hasil tukang kayu yang diberikan oleh kakaknya kepada adiknya. Maka Syekh Abdul Rahman Haffar pun menangis dan beliau katakan, "Wahai ibu, aku menyaksikan anak ibu dua-duanya adalah orang soleh dengan sebab mereka menuntut ilmu agama. Bu, saksikan," kata Syekh Abdul Rahman, "mulai hari ini aku berhenti sebagai tukang penggali kubur. Demi Allah, sampai mati aku akan menuntut ilmu." Allahu Akbar. Sampai mati aku akan menjadi penuntut ilmu. Hingga Syekh Abdul Rahman Haffar meskipun usianya sudah tua, tetap beliau ngaji seperti ini. Makanya yang ada dalam pikiran tiang Bapak Ibu, tiang lihat beliau yang begini usianya, Masya Allah, tapi masih istiqomah duduk seperti ini menuntut ilmu agama. Beliau yang di belakang meskipun sakit, meskipun duduknya sudah tidak normal, tapi masih mereka mau mencari ilmu agama, ilmu Allah. Nah, kita yang masih sehat ini Bapak Ibu, ya Allah, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Rahman Al-Haffar Ad-Dimashqi. Syekh Abdul Rahman Haffar ini beliau seorang penggali kubur selama 25 tahun di Damaskus. Beliau bercerita awal ketika beliau menjadi seorang ulama besar, dari penggali kubur menjadi ulama besar. Apa kisahnya Bapak Ibu? Beliau ketika menggali kubur, ada orang yang meninggal, seorang pemuda. Ketika keranda ini dibawa, ada seorang ibu-ibu di depan keranda ini, di depan jenazah ini. Sampai ke pemakamannya, dia sampaikan, "Wahai Syekh, karena engkau sebagai penggali kubur, saya mohon antum yang masukkan anak saya ke liang lahat." Memang itu pekerjaan saya, kata Syekh Abdul Rahman. Betul. Ketika dimasukkan ini jenazah ke liang lahat, tiba-tiba beliau Syekh Abdul Rahman Haffar takbir. Setelah takbir beliau pingsan. Allahu Akbar. Dan beliau pingsan. Lama ketika beliau siuman, maka ditanya oleh orang-orang yang hadir di pemakaman, "Wahai Syekh, apa yang terjadi?" Sambil menangis beliau katakan, "Seumur hidup 25 tahun aku menjadi seorang penggali kubur, memasukkan jenazah ke liang lahat. Tumben hari ini aku menemukan orang yang meninggal ini orang yang karomahnya luar biasa. Di saat aku masukkan jasadnya ke liang lahat, aku lihat ternyata kubur yang tempat aku masukkan itu Allah rubah menjadi istana. Dan aku lihat ruh daripada mayit itu dijemput oleh 3 orang berkuda berwarna putih dan wajahnya bercahaya. Saat itu mayit diangkat, aku disenggol oleh kuda tersebut hingga aku pingsan. Dan aku yakin yang meninggal itu adalah seorang ulama, karomahnya luar biasa."
hingga di saat aku disenggol oleh kuda tersebut, aku pingsan dan aku tidak sadar. Namun sampai saat ini aku masih membayangkan betapa bahagianya mayit yang kita selesaikan pemakamannya hari ini. Lewat perjalanan ini Bapak Ibu, tidak lama 2 minggu kemudian ada lagi orang yang meninggal dunia. Digali lagi kuburnya oleh Syekh Abdul Rahman. Tidak lama, ibu yang kemarin di depan keranda yang mengiringi jenazah itu pun juga ikut hari itu. Dan ibu ini pun juga bilang, wahai Syekh, tolong Syekh yang masukkan jenazah ini. Ketika dimasukkan oleh Syekh Abdul Rahman, beliau tidak terkejut seperti yang pertama karena beliau sudah melihat. Dan ini mayit yang kedua ini Bapak Ibu pun beliau juga lihat. Allah tampakkan raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga di dalam kuburnya. Dan 3 laki-laki berkuda membawa daripada jenazah itu. Dan Syekh Abdul Rahman Hafar hanya mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Maka ketika selesai pemakaman, beliau bertanya kepada wanita tersebut, Ibu, nu ketuaan nu. Si hebat. Ditanya nih, perempuan yang ikut bersama mayit ini siapa Bu yang meninggal ini? Kata wanita itu, wahai Syekh, ketahuilah, yang meninggal dua-duanya ini adalah anak-anak saya. Dua-duanya adalah seorang pemuda. Yang meninggal minggu lalu adalah adik daripada yang meninggal hari ini. Yang meninggal minggu lalu adalah anakku sebagai talibul ilm, anakku sebagai seorang penuntut ilmu. Dimanapun dia mendengar ada ulama yang mengajarkan ilmu, meskipun sakit dia berjalan mencari ilmu itu. Dan kemanapun dia selalu melangkah mencari ilmu agama, hingga dia tidak makan dan minum demi kecintaannya terhadap ilmu. Oh, kata Syekh Abdul Rahman, pantas Bu, anak ibu ini luar biasa. Allah berikan karomah kepadanya hingga beliau ceritakan anak ibu bla 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 kaza wa kaza wa kaza wa kaza, diceritakan oleh beliau. Dan ibu ini berkata, alhamdulillah ya Allah, tidak sia-sia aku memiliki anak yang taat kepada Allah melalui ilmu yang dia punya. Fadilah nuntut ilmu. Kemudian yang meninggal hari ini kakaknya. Wahai Syekh, kata ibu ini kakak daripada anakku yang wafat minggu yang lalu. Di antara salah satu kelebihan daripada kakaknya ini orang biasa-biasa saja. Pekerjaannya hanya sebagai tukang kayu. Namun setiap dia menerima upah dari kayu yang dia potong, dia kumpulin itu upah-upahnya untuk dia berikan kepada adiknya sebagai sangu untuk adiknya menuntut ilmu agama. Masya Allah. Jadi kemanapun adiknya menuntut ilmu, kemanapun adiknya menuntut ilmu, tidak akan adiknya bisa mengenyam pendidikan kecuali dengan hasil tukang kayu yang diberikan oleh kakaknya kepada adiknya. Maka Syekh Abdul Rahman Hafar pun menangis dan beliau katakan, wahai ibu, aku menyaksikan anak ibu dua-duanya adalah orang soleh dengan sebab mereka menuntut ilmu agama. Bu, saksikan, kata Syekh Abdul Rahman, mulai hari ini aku berhenti sebagai tukang penggali kubur. Demi Allah, sampai mati aku akan menuntut ilmu. Allahu Akbar. Sampai mati aku akan menjadi penuntut ilmu. Hingga Syekh Abdul Rahman Hafar meskipun usianya sudah tua, tetap beliau ngaji seperti ini. Makanya yang ada dalam pikiran tiang Bapak Ibu, tiang lihat beliau
yang begini usianya Masya Allah, tapi masih istiqomah duduk seperti ini menuntut ilmu agama. Beliau yang di belakang meskipun sakit, meskipun duduknya sudah hendak normal, tapi masih mereka mau mencari ilmu agama, ilmu Allah. Nah kita yang masih sehat ini Bapak Ibu, ya Allah, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah bagi kita. Allah bukakan ilmu ma'rifah kepada diri kita, hingga kita bisa merasakan nikmatnya ilmu yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Nah